karyawan dan karyawati PKU Kota Winangun. Semoga kita semuanya juga senantiasa disayang Allah dan dirindukan pertemuannya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan permen karet diulur-ulur. Apa karet? Makan permen karet diulur-ulur. Enaknya rasa coklat Belgia. Sugeng rawuh Bapak Ibu para sedulur, salam sehat dan bahagia. Kok nggak cakap lagi ya? Alhamdulillah. Jadi tema kita sore hari ini tentang Ramadan Syahrul Tarbiyah. Ramadan itu bulan pendidikan, bulan pembinaan. Jadi kalau kita menyoal kata-kata tarbiyah itu artinya adalah proses perubahan dari baik menuju lebih baik, dari lebih baik menuju kepada kesempurnaan, dan itu adalah secara bertahap. Perubahan yang dilakukan secara bertahap, alon-alon bahasa Jermannya, alon-alon tapi pasti. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama kita sudah hafalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, sebagaimana dulu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Yang perlu digaris bawah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan bertakwa. Bukan la'allakum tasihun, agar kalian sehat, bukan. Atau la'allakum apa jadi kurus, tak kurusun dia agar kalian kurus, enggak. Kalau yang puasa kemudian sehat, kolesterolnya normal, darahnya juga membaik, tensinya, itu hikmah, bonus dari ibadah puasa. Tapi tujuan utama puasa itu membentuk karakter manusia bertakwa. Insya Allah ya, kalau orang Indonesia ini puasanya benar, insya Allah nggak ada korupsi Pertamina. Berat banget memang itu, Pak. Berat. Ya. Kalau puasanya itu pada benar, insya Allah nggak ada itu yang ditangkap gara-gara korupsi, nggak ada. Kenapa negeri kita ini kok mayoritasnya Muslim, tapi kasusnya tiap hari aja korupsi, mencuri, macam-macam. Kenapa? Karena banyak yang belum sampai pada level takwa yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, la'allakum tattaqun ini harus betul-betul menjadi tujuan kita semua. Makanya suatu saat Nabi pernah naik ke atas mimbar. Tiba-tiba beliau mengucap amin, amin, amin. Sahabat penasaran terus bertanya, ya Rasulullah, kok Anda bilang amin, amin, amin? Memang ngaminin doanya siapa? Wahai para sahabatku, barusan ketika aku naik mimbar ini bersamaan dengan Jibril berdoa. Apa kata Jibril di sana? Rohima amhum ri'in, celaka atau rugi atau binasa. Siapa itu? Orang yang
bertemu bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, sementara dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah. Ini orang yang betul-betulan. Ya, kalau orang bisnis 1 miliar kemudian bangkrut tinggal 10.000 rupiah, itu masih bisa dia nanti bangkit lagi. Tapi bagaimana kalau seseorang ketemu bulan Ramadan dosanya masih tetap double, nggak ada ampunan Allah yang dia terima? Inilah orang yang paling rugi sedunia. Nah, maka kita nggak pengen tuh ya menjadi golongan ini ya. Kita semuanya pengennya apa? Keluar dari Ramadan menjadi insan bertakwa, semua terbebas dari api neraka. Ini Bapak Ibu kira-kira punya dosa apa enggak ini? Kalau ditanya tuh jawabnya bertahap gitu. Jangan langsung wah. Punya dosa apa enggak? Punya. Itu step pertama. Kan nggak mungkin orang operasi langsung dibedah, orang itu kan nggak mungkin. Suntik dulu kan ya, kan Pak Dokter gitu. Suntik dulu alon-alon. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira dosa kita banyak apa dikit? Ini saya curiga dosanya sedikit-sedikit ini. Mau disuruh kok malu, mau bilang sedikit kok pendek. Oke. Kalau dari wajahnya kelihatan wajah-wajah penuh dosa. Iya. Karena kalau orang beriman itu ya, orang beriman itu umumnya akan merasa dosanya banyak. Itu orang beriman. Tidak pernah merasa aman dari yang namanya dosa. Makanya kalau ingin dosa kita diampunkan oleh Allah, ini momen yang paling istimewa nih. Hari-hari ini, malam-malam ini, kesempatan kita hanya tinggal berapa hari? 26-25 harian ke depan. Enggak. Maka manfaatkan baik. Bisa jadi hidup kita di bulan Ramadan sekarang ini menentukan posisi kita nanti di hadapan Allah. Bisa jadi. Ya, karena memang siapa bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk mentadbir dirinya, merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berkualitas di hadapan Allah, dia pun artinya akan meningkat derajat surganya nanti di akhirat. Di antara gambaran sederhana orang yang sukses melaksanakan ibadah Ramadan itu sering diibaratkan dengan ulat. Ulat itu kalau masih jadi ulat biasanya lebih banyak merusaknya apa lebih banyak memperbaiki? Merusak. Pohon jambu ada ulatnya nggak bakal awok. Pohon mangga banyak ulatnya gagal panen. Terus daun-daun yang dimakan ulat itu rusaknya itu betul-betul fatal gitu, digerogoti alon-alon sampai hancur. Koyok Abraha pas dikenai batu-batu yang dilemparkan oleh burung, itu kan bahasa Al-Qur'annya apa? Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Kami jadikan Abraha dan tentaranya itu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi badannya itu organ-organnya protol alon-alon. Jadi nggak mati seketika, tidak. Abraha sempat pulang ke Yaman itu di perjalanan jempolnya ojol, lama-lama telapak kakinya lepas, di tengah jalan jempolnya copot, terus ke atas ketika sampai di Son'a, ibu kota Yaman, dodo mentoknya lepas, jantungnya, hatinya, ususnya pada ucul gitu, barulah mati di sini. Itu ternyata masya Allah, ulat itu kalau merusak tanaman dahsyat sekali. Tapi saatnya ulat kemudian berpuasa, anteng,
tidak pernah bikin keributan gitu. Diganggu cuman apa? Dugak-dugit aja. Tapi kalau masih diulang kita pegang apa jadinya? Gatel. Dia punya senjata untuk membuat musuhnya itu gatel-gatel. Tapi kalau udah jadi ulat, ibaratnya lagi puasa itu, diem, tirakat, nahan emosi, cuman duga-dugit, malah nari-nari. Saatnya kemudian waktunya dia berubah menjadi kupu-kupu, indah dipandang mata, mempesona. Pernahkah ada kupu-kupu yang hinggap di dahan kemudian mematahkan dahan? Ada? Pernah lihat? Paling kupu-kupu malang. Itu matahkan hati juga itu ya, suaminya pada sakit hati. Nah, setiap hari terbang ke sana, terbang ke sini, membawa manfaat, membantu tanaman, membantu bunga-bungaan untuk melakukan apa namanya pada dokter itu, pertemuan putih dengan serbuk sari itu apa namanya? Penyerbukan. Dari situ kemudian kita bisa panen buah macam-macam. Itulah kupu-kupu. Setelah puasa dia berubah menjadi satu sosok yang sangat indah, menawan dan bermanfaat untuk lingkungan. Itulah yang diharapkan dengan kita berpuasa ini. Nanti masuk bulan Syawal kita sudah mengalami banyak sekali perubahan yang positif. Yang dulunya gampang ngamuan, pas bulan Syawal mesem ramah. Kalau sebelumnya pelit medit, bulan Syawal bagi-bagi. Itu diantaranya diasah selama Ramadan. Yang dulunya sebelum Ramadan matanya suka jelalatan, bulan Syawal semakin bisa nahan pandangan. Sebelum Ramadan, lisannya kotor, ngomongnya beras-beris. Setelah bulan Syawal jadi lebih hati-hati. Itu tandanya dia sukses menjalani tarbiyah Ramadan. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, sifat karakter orang bertakwa itu diantaranya pertama apa? Salah satunya alladzina yu'minuna bil ghaib hudan lil mustaqim. Terus apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa hasil tarbiyah Ramadan itu menjadikan dia senantiasa merasa diawasi Allah di mana-mana. Hadir dan tumbuh dalam dirinya muraqabatullah. Kenapa? Sebulan kita diuji oleh Allah, nggak makan, nggak minum, walaupun di siang hari kunci pintu masuk kamar mandi, airnya seger. Ada nggak di antara kita yang kemudian ngomong-ngomong seteguk, dua teguk? Ada yang begitu? Saya yakin kalau dari PKU Muhammadiyah nggak ada. Boh dek pasien ini bu, tapi kan pasien mau sakit kok on kosong, ya kan? Insya Allah saya husnuzon, nggak ada tuh yang kalau masuk kamar mandi terus sambil minum. Kenapa? Kan nggak ada orang, lampu bahkan kadang dimatikan karena dia merasa aku lagi kosong. Allah ngawasi awakku. Makanya dia walaupun sendirian tetap merasakan kehadiran Allah. Itu dilatih selama sebulan. Kita merasakan Allah hadir senantiasa di dalam segala aktivitas kita. Harapannya muncullah nanti pribadi-pribadi yang memiliki muraqabatullah, yang kemanapun dia pergi selalu meyakini apa? Bahwa ada yang mendampinginya, ada yang memonitornya, ada yang mencatat amalnya. Malu atuh orang diawasi Allah kok masih korupsi Pertamax, kan malu. Nah, rasa malu inilah yang diharapkan tumbuh dengan kita berpuasa selama bulan Ramadan. Ada muncul rasa malu kepada Allah untuk melakukan
dosa dan maksiat. Karena mau kita sendirian di tengah ruangan yang terkunci gelap gulita, gak ada kawan kanan dan kiri, itu pandangan Allah tetap sampai kepada kita. Jangankan CCTV-nya Allah, CCTV ini, CCTV yang ada di masjid ini, bahkan yang ada di BKU ini, suatu saat misalnya mati listrik, mati lampu, gelap gulita, tak ada lilin, tak ada pelita, tapi namanya CCTV itu tetap bisa melihat gerak-gerik yang ada di dalam ruangan. Lagi ngapain itu orang di sana kelihatan tuh. Bahkan kalau yang kualitas tinggi itu bisa sampai wajahnya pun tetap ketangkep oleh CCTV. Yang buatan manusia saja bisa melihat dalam gelap, apalagi pandangan Allah. Maka dengan kita berpuasa, pertama mari kita melatih perasaan muraqabah. Kita itu di mana-mana, kapanpun, dimanapun, sendirian maupun beramai-ramai, Allah selalu menatap dan melihat kita. Ada dua malaikat yang senantiasa mendokumentasikan setiap aktivitas kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidaklah setiap jiwa kecuali memiliki malaikat penjaga yang akan terus menyertainya. Makanya ketika nanti kita bicara, kita beraktivitas, itu ketahuilah kita ini nggak sendiri. Selalu ada pengawasan Allah. Jangan sampai kita masuk kepada orang-orang yang dikatakan oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi pernah mengatakan begini, la'a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku tahu ada beberapa golongan dari umatku ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat, yang nanti pada hari kiamat akan datang membawa pahalanya itu amsal jibal Tihama. Pahalanya itu dipanggul sebesar gunung-gunung Tihama. Bapak Ibu tahu Gunung Tihama? Gunung Tukel tahu kan? Tahu ya? Pernah ke sana? Lewat gitu. Saya sering. Waktu di Purworejo. Gunung Tukel yang sekecil itu kalau ditimbang berapa ton? Ribuan ton. Gunung Tihama itu gunungnya banyak, berjajar-jajar perbatasan Mekah dengan Yaman. Itu ada namanya Gunung Tihama. Ada nanti beberapa kaum dari umat baginda Nabi Muhammad SAW itu membawa pahala sebesar gunung-gunung. Orang pada iri, wih, ganjarannya gede pula, pahalanya banyak banget. Tapi tiba-tiba fayaj'aluhallahu haba'am mansura. Itu pahala sebesar-besar gunung itu tiba-tiba lenyap. Haba'am mansura, tinggal koyok debu beterbangan. Bapak Ibu coba perhatikan ke sini. Ini namanya apa? Ini kalau saya teplok begini, ada yang naik-naik enggak? Apa namanya itu? Debu-debu itu loh. Lah itulah permisalan haba'an mansura. Nih yang naik-naik ini, kelihatan enggak? Awalnya sebesar gunung, tahu-tahu cuma kayak begini, enggak kelihatan. Artinya apa? Amalnya ludes, saldonya nol. Nah, sahabat Sauban mendengar sabdanya Nabi begitu mengerikan, beliau dan bertanya, sifhum lana ya Rasulullah alla nakuna minhum. Tolong ya Rasulullah, jelaskan karakter mereka saat di dunia, apa yang mereka lakukan, kok sampai begitu sangat rugi dan bangkrutnya, pahalanya habis sama sekali.
Kemudian Nabi mulai menjelaskan, hum min ikhwanikum, mereka itu saudara kalian, sama muslim juga. Wa min jildatikum, bangsa manusia bukan dari jin. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka menghidupkan malam dengan ibadah sebagaimana yang kalian juga lakukan. Ibadahnya rajin. Cuman masalahnya di akhir Nabi mengatakan, walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Cuman masalahnya kalau mereka itu sudah sendiri, nggak ada kawan kanan dan kiri, lampu sudah mati, di situ ada peluang melakukan dosa, hobinya melakukan dosa saat sendirian, dan itu selalu begitu, nggak ada kapok-kapoknya. Dia cuma malu kepada manusia, tapi nggak pernah punya malu kepada Allah. Maka orang bertakwa itu saat rame dia tetap takut kepada Allah, saat sepi pun juga tetap malu kepada Allah. Itulah orang bertakwa. Kayak kita ini sekarang lagi puasa, rame-rame begini nggak ada yang bawa es teh, nggak ada, es cendol nggak ada, ya loh. Ini kalau nanti ada yang pamit sebentar ke toilet, nggak usah ketiga, yakin insya Allah di toilet pun nggak akan minum air keran. Kenapa? Merasa diawasi oleh. Ini harapannya selama sebulan kita lakukan dengan konsisten, keluar Ramadan itu masih tetap kita bawa. Kira-kira sampai di sini jelas nggih? Jelas pembahasan. Nah, ini jelas. Tambah lagi sifat seorang takwa yang diinginkan semakin tumbuh pada bulan Ramadan itu apa? Nah, pertama tadi apa? Muraqabatullah, ya, muraqabatullah. Yang kedua, ini yang juga sangat penting untuk senantiasa kita latih, terutama selama Ramadan ini. Apa? Melatih emosi. Karena orang bertakwa itu dalam surat Ali Imran ayat 134 kalau tidak salah disifati di antara sifat orang takwa itu apa? Wal kadhiminal ghaidh, selalu bisa menahan emosinya, nggak gampang ngamuan, nggak gampang ngamuk, nggak gampang marah, nggak gampang muni-muni, apalagi melotot sama suami. Nah, ngamuk sama pasien, wah, malah pasien tegar-tegar lagi, itu kok diseneni, waduh, itu bukannya malah sembuh tapi sekarang. Jadi tolong ini semua tenaga kesehatan utama PKU Muhammadiyah ini, ya Allah, jadilah semuanya yang paling ramah di antara semua tenaga kesehatan se-Indonesia. Kemarin Pak dokter istri saya itu lahiran, bingung mau lahiran kemana, karena lahiran kelima, jadi itu target saya punya anak 5, saya udah 6 ini. Jos, bukan dos, kotor. Karena baru lahiran sekali-kalinya di rumah sakit biasanya berbeda. Karena yang anak ke-5 ya, ini pengen di rumah sakit, katanya rumah sakit lain. Tidaklah belum ngerti PKU Muhammadiyah, utawi namun pas itu. Akhirnya ke Aisyah Purworejo sana. Ternyata memang kalau secara fasilitas ya jauh dari rumah sakit umum ya, tapi yang luar biasa itu apa? Malah ketagihan mau ke situ lagi. Ternyata bener habis itu sakit kuning. Itu karena ya Allah, itu semua mulai bidan sama dokternya itu nggak ada yang kata-katanya itu nyelekit, itu nggak ada. Dari anak pertama sampai anak keempat itu ada saja kata nyelekit itu ono baik gitu. Padahal di bidan. Lah kok mas di rumah sakit kok ya Allah, halus, ramah, sabar, rasanya nggak mau pulang itu. Jadi memang secara fasilitas mungkin kalah, tapi secara pelayanan itu menangnya di situ. Itu kalau itu ya
Nah, Ramadan ini kita dilatih untuk bisa semakin bersabar, menahan emosi. Jangan gampang marah, melotot, apalagi sampai nyolot. Wah, itu ngeri sekali itu. Ya. Nah, maka memang di dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan apa? Idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang berada dalam suasana puasa, kemudian ada orang fala yarfuth, jangan sekali-kali berkata keji, berkata kotor, hindari betul kata-kata keji, kata-kata kotor. Wala yaskhab, jangan buat keributan, provokasi misalnya, tidak boleh lagi puasa, itu habis pahala puasanya. Wa idza sabahu ahadun aw qatalahu, kalaulah dia itu dipancing emosinya atau diajak duel, kata Nabi apa? Faqul inni mru'un shaimun, inni mru'un shaimun, inni mru'un shaimun. Katakan, ini enggak cuma di batin, dikatakan dengan lisan. Sorry bro, lagi puasa. Sorry ye, lagi puasa. Sorry ye, lagi puasa. Titik ya, jangan ditambah. Ada serius semua bermaghrib. Wah, jangan. Berhenti sampai situ. Sorry, saya lagi puasa. Ini untuk melatih agar kita bisa tahan emosi. Karena tidak mudah. Kalau di bulan Ramadan gampang emosi, saya nggak bisa bayangin itu nanti di bulan Syawal koyo. Ya, maka bulan Ramadan betul-betul kita jaga betul emosi kita, jangan mudah marah, kecuali marah yang karena Allah. Boleh kalau marah karena Allah. Gimana marah karena Allah? Ya dengan marah sama anak, kalau soal mangkat-mangkat, mangkat. Ini sekalian bangunin yang ngantuk-ngantuk ya. Itu enggak apa-apa. Marah-marah begitu tuh marah karena Allah. Enggak ada yang jantungnya tuh, enggak ada ya. Gak usah marah, ini tes ya, ini ke tes. Jadi kalau marah karena Allah itu dalam bulan puasa pun boleh. Yang nggak boleh itu marah karena kita misalnya diejek, dipancing-pancing terus marah, jangan. Sayyidina Abu Bakar itu pernah suatu saat lagi duduk santai bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada orang datang, ngejek Abu Bakar gitu. Abu Bakar apaan lo? Kepret. Sayyidina Abu Bakar itu cuma mesam-mesam aja, tenang, nggak respon. Rasulullah senyum. Orang itu nggak puas, datang lagi. Sayyidina Abu Bakar diuji lagi, diulen-ulen lah, dicaci maki. Sayyidina Abu Bakar tetap kalem, nggak balas. Rasulullah tambah lebar senyumnya. Ini orang semakin penasaran, datang lagi dengan kata-kata yang lebih provokatif, lebih menyakitkan. Disitulah Sayyidina Abu Bakar kemudian terpancing, akhirnya apa? Misalnya, kalau misalnya kita ini misal, cuma balas lo juga. Kan sebenarnya nggak terlalu parah ya, cuman lo juga. Tiba-tiba Rasulullah berdiri terus meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar penasaran, ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah, apakah yang saya lakukan barusan salah? Kok Anda tiba-tiba berdiri meninggalkan saya? Hei Abu Bakar, tadi ketika kamu diejek sama orang itu, kamu diam saja. Malaikat banyak sekali berkumpul di sekitar kita mendoakan kebaikan untukmu. 2 kali dia datang lagi dan kamu tetap kalem menahan diri, gak membalas. Malaikat semakin berjibun, semuanya mendoakan kebaikan untukmu. Ketika orang itu datang ketiga kalinya, kembali mengolok-olokmu dan tiba-tiba kamu merespon, kamu membalas, disitulah malaikat bubar semuanya, dan aku pun ikut bubar dengan bubarnya para malaikat.
Nah ini makanya kalau kita ingin dapat doanya para malaikat, gimana caranya? Mulai tahan, olah, kelola, emosi. Jangan mudah marah. Ya, jangan mudah marah. Kepeksone marah itu segera apa? Istighfar. Jadi rumusnya begini, kalau marah kita dalam kondisi duduk begini kok marah, kata Nabi apa? Maka berubah posisi ke yang lebih rendah, baring. Jangan malah berdiri. Jadi kalau kita lagi emosi, itu cara untuk mengendalikannya itu berubah posisi dari yang awalnya jalan terus berhenti, berdiri berhenti, kemudian duduk, duduk terus berbaring. Bukan malah marah pas duduk, berdiri ngambil golok lah. Makanya sering terjadi apa? KDRT istri bosak-bosek tampol suami. Kenapa? Awalnya diejek wong lanang, ora orang regalia. Opo? Terus tangi. Riko lho Kang. Wong lanang kita tanggung jawab, anakku pirang-pirang kerja. Wah, terus tangi. Ini nggak jadi mas. Dia mau berdiri, toko pacitan. Alhamdulillah. Kamu tahu ya untuk mami. Ini nggak bisa marah ini ya. Jadi kita kalau pas diejek emosinya mau mana itu segera istighfar, pindah posisi, bukan malah semakin tinggi tapi merendah. Ini rumus ya. Makanya Abu Darda, ada sahabat namanya Abu Darda dengan Ummu Darda. Okay. Abu Darda ini sahabat yang terkenal dengan tazkiyatun nafsnya. Ummu Darda juga begitu. Ini terkenal pasangan yang paling harmonis. Bahkan sampai Abu Darda meninggal dunia, Ummu Darda itu nggak kepikir nikah lagi. Emang gimana ceritanya? Mau nggak diceritain? Nggak mau ya udah. Jadi Abu Darda sama Ummu Darda dari awal menikah mereka sudah sepakat gini. Wahai Ummu Darda, aku ini bukan lelaki yang sempurna. Aku juga manusia, kadang ada emosinya, kadang ada marahnya. Jadi tolong Ummu Darda, kalau pas aku lagi marah, pahami aku. Mas Abu Darda, pulogi sami mawon. Pulo sanes ala Arab bahasa Jawa kok angel ya. Saya bukan istri yang sempurna, yang perfect. Ada saatnya saya juga nanti mesti ngambek-ngambek itu aja. Maka tolong ya Mas Abu Darda, saatnya saya kesal, saatnya saya marah, saatnya saya kesel, tolong pahami saya. Siap. Jadi ini berdua dalam rumah tangga ini, indah sekali rumah tangganya. Bapak Bu, bisa nggak kalau misalnya pas menghadapi pasangan lagi marah itu caranya gimana? Ini saya kasih bocoran buat ibu dulu ya. Aku yang mau menikah nanti biarlah dulu rumah tangganya. Ini kalau bapak lagi marah kelihatan tuh, masuk pintu nggak salah, banting jeblek, bajunya wis gak karuan, itu kadang-kadang sepatunya diuncalke. Terus duduk di ruang tamu merenung. Itu kalau sudah begitu berarti perasaannya lagi gak enak, lagi marah, lagi emosi. Punten-punten, sesayang-sayangnya jenengan sama suami, jangan didedes monopoto Mas. Cerita Mas, cerita. Ora percaya karo aku kok piye? Iku nek kayak gitu des-des itu, ngerti-ngerti. Pak. So menang
lumayan halus. Kalau begitu kondisinya tolong dipahami. Jenengan Bu, kalau pas begitu caranya apa? Duduk, diem saja sambil kerutik-kerutik buatin teh sari wangi atau kopi kapal api. Wes, suguhkan jenengan diam saja di situ wes. Tidak usah takon apa-apa. Kalau sudah satu seruput nanti kapal api udah kemudian tuh nanti bakal cerita dengan sendirinya. Itu caranya begitu. Buat paham tidak dingin. Ini jujur wong saya ini suami laki-laki ngerti nek pas pusing ditampon iki malah emosi. Tapi ngapunten nggih bapak-bapak juga sama. Kalau pagi-pagi istri itu bawel, banyak ngomong, di komen kabeh pokoknya. Sampai kucing pun nggak selamat dari komennya. Kalau seperti itu, bapak-bapak juga sama rumusnya diam, rasa disauri, wis meneng baik pokoknya. Ini arak nyauri karo warna abang tuh. Nek kowe warna abang wis ya Allah aman. Tapi kalau akhir bulan jangan wis meneng baik. Jenengan semawur siji wae tambah duwowo ngoten kan magrib ra rampung. Makanya dalam kehidupan kita rumah tangga rumusnya itu 3T. Apa rumusnya? 3 apa Bu? Triliun. Wow, menjelang buka ini. Ya, 3T itu ada dalam surat At-Taghabun ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ta'fu hendaknya gampang memaafkan kesalahan pasangan. Ta'fu harus punya modal maaf yang banyak. Wa tasfahu dan jangan mengungkit-ungkit kesalahan pasangan kita. Nek di ngapura ya wis aja disebut-sebut meneh. Riko kang ngene meneh. Biar yo ngene lah. Ada yang mengatakan watas fahu itu jangan sebarkan ke luar rumah aib kekurangan pasangan kita. Kadang-kadang yang nggak paham masalah ini, pur sebel sama suami, curhatnya di status WA aja. Suaminya wis kadung kesel, anyel nggak buka HP, sih buka Pak RT. Lah wong sak kampung ngerti kabeh masalah ini. Maka tolong sekesel apapun jangan pernah umbar aib pasangan keluar rumah. 3T yang berikutnya wataghfiru, teruslah berbuat baik kepada pasangan kita walaupun pasangan kita tidak sempurna. Ini latihan menjaga emosi. Ini biasanya kalau pas mau buka puasa di rumah ini, emosi menjelang buka itu lumayan loh diuji. Udah masak pola, es teh, macam-macam, anak itu kok diublek-ublek. Ini kalau nggak pintar jaga emosi, gimana? Gue dia esok wangi menang. Kok lagi menang kabeh? Bapak Ibu, ada satu kisah Syekh Abdurrahman Sudes. Tahu Syekh Abdurrahman Sudes nggih? Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu lo baca Quran? Sering ditiru sama Mas Adi itu kalau pas tilawah. Masya Allah. Ini pokoknya kembarannya saya Sudes di PCM Pulau Winangun nambah. Saya Sudes itu dulu ya masa kecilnya ya enggak soleh-soleh banget gitu. Anaknya usil.
seling mamae. Ceritanya suatu saat mamanya itu lagi mau ada perjamuan istimewa jadi tuan rumah gitu. Mungkin kalau sekarang ya arisan lah, arisan apa reuni SMA. Itu hidangan sudah siap semua. Lah kemudian anaknya ini kan disampaikan habis main pasir gitu. Hidangan yang sudah rapi terhidang itu di pure gitu dikasih pasir. Coba ibu gimana kalau misalnya jadi rumah tuan rumah mau acara arisan se-RT sudah hidangan siap, anaknya masuk, kuenya diocol-ocol sama anak pakai pisau, marah betul bu gerak-gerak. Ojo ngapus ya. Marah betul ibunya. Tapi untungnya marahnya itu masih terarah gitu. Ya wajar marah dalam kondisi begitu wajar. Tapi semarah-marahnya ibu ke anak, lihat bagaimana karena sang ibu. Ini cerita saya sudes. Ibu saya loh marahnya itu. Dasar anak soleh. Lumrah singapura. Menjadi imam Masjidil Haram sekalian. Lah kok sekarang jadi imam Masjidil Haram tuh Syekh Abdurrahman Sudes. Dia bilang apa? Ini berkah doa saat ibuku marah. Akhirnya yang keluar lungo sing matruk menjadi imam Masjidil Haram sekalian. Jadi imam Masjidil Haram sekarang. Kalau ibu sama marah-marahnya sama anak jangan bilang lungo masih matruk ono men koyo preman rasa balik. Bisa lebo tapi preman tenan. Hati-hati ya dengan ucapan lisannya, terutama ke anaknya, hati-hati. Maka di bulan puasa dijaga lisannya, dijaga emosinya. Dulu itu ada di Sulawesi apa 35, Sulawesi kalau nggak salah, tahun 2008 atau 2006 lah, sudah lama. Itu sempat diliput SCTV, saya masih ingat di YouTube mungkin masih ada. Ada ceritanya ibu hamil. Suaminya itu sebel sebab apa? Mintanya itu pisang terus, sidik pisang. Terus kok ucap gini, ih, gue jadi potong monyet mobil, jaluk pisang terus orang bosone. Pas lahir anak itu perempuan, rahangnya persis monyet berbulu. Coba cari di YouTube mungkin masih ada di SCTV dulu sempat diliput. Anaknya sih pede aja main sama teman-teman kemana-mana, main karet gitu ya. Tapi ya Allah secara wajah berbulu mirip sekali dengan sampai orang tuanya ini kesalahan kami dulu nggak bisa jaga emosi, terucap kata-kata seperti itu. Pas lahir mirip tenanan sama yang diucapkan bapaknya. Maka tolong ibu semarah-marahnya sama anak, kalaupun harus marah ya, bisa sih nggak usah marah. Tapi kalaupun harus marah, tetap terarah kata-katanya ya. Jangan keluar kata-kata laknat, kata-kata sial, kata-kata yang itu akan menyengsarakan atau membuat efek jelek kepada anak kita di masa depan. Ya kayak tadi aja lah doanya. Wes lu masih ngatur kono, menjadi dokter PKU Mutawinamun sekalian, misalnya. Nah itu kan doa menjadi kenyataan. Kenapa? Ibunya pas mengucapkan disertai emosi yang bergelora. Maka ini tahan emosi kita, jangan mudah marah. Baik dengan lisan maupun tulisan. Wong sekarang itu banyak orang berdiam, nggak ngomong, tapi sekali ngetik, itu orang semuanya sakit hati. Ada yang begitu enggak? Banyak. Ya, sekarang itu orang nggak mikir, yang penting kontennya laku, banyak yang nonton, kata yang keluar, kadang-kadang kata-kata kok menjadi dosa jariah. Itu dulu ada tahun kemarin meninggal orangnya pas masa-masa pemilu dulu kan ada cebong sama kampret ya. Kalau kita kan nggak ikut-ikutan ya, itu yang sana itu ada yang woi cebong, woi kampret, itu dulu. Lah dia nggak tahu dulu termasuk pendukung cebong apa kampret lah pas itu ya.
Dia konten-konten YouTube-nya itu selalu kata-katanya kasar, ngolok-ngolok pihak yang berseberangan. Lah kok tidak lama habis itu mati. YouTube-nya masih aktif, masih ditonton. Menjadi dosa jariah yang tidak putus-putus. Kalau lisan sekali terucap selesai, tapi kalau tulisan, apalagi upload video itu akan terus awet, dibaca, ditonton oleh banyak orang. Nah, jadi pertama tadi apa? Ketika Ramadan sebagai bulan untuk mentarbiyah muraqabah, perasaan kita selalu diawasi oleh Allah, dan jadikan bulan ini juga bulan untuk mentarbiyah kita, mentarbiyah lisan, mentarbiyah emosi. Imam Hasan Al-Basri pernah sakit parah. Kemudian dia selama sakit itu dia bilang begini, aduh, ada nggak pasiennya suka begitu? Aduh, yang paling kesel itu kalau kita juga sakit, gitu. Kita sakit istirahat, sing sebelah lek aduh barang dilakok-lakokin. Aduh, koyak lek loro banget gitu ya. Sampai yang nungguin meriang semua ya. Imam Hasan Al-Basri pernah begitu ketika sakit. Aduh, orang yang jenguk semuanya jadi ikut kroso gitu. Datanglah seorang sahabatnya, namanya kalau tidak salah Imam Fawus. Ketika menjenguk itu cuman bacain ayat, ma yalfiru min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu ucapan dari lisan seorang hamba kecuali langsung ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Cuma dibacain ayat itu. Setelah itu tidak pernah lagi terdengar aduh dari lisannya Imam Hasan Al-Basri. Apa mati ya ibu kan? Orang yang jenguk semuanya heran. Apa jenengan wis sehat? Gitu, saya sami mawon. Kok udah nggak aduh lagi? Itulah saya takut aduh itu akan menjadi pengurang pahala saya nanti di hadapan Allah saat disidang di hari kiamat. Sampai seperti itu lembutnya hati Imam Hasan Al-Basri saat dibaca ayat langsung kesetrum. Nah, itu latihannya sekarang ini pas lagi bulan-bulan puasa begini, ya. Makanya dalam mengucap jangan pernah kita sembarang keluar kata-kata. Bisa jadi kita ucap walaupun nggak sengaja ada yang tersinggung macam-macam. Makanya sering-sering kita ucapkan maaf, ucapkan minta pemakluman. Itu kadang-kadang kita nggak niat nyinggung tapi ada yang tersinggung. Yang termasuk saya sore ini mungkin ada beberapa kata yang menyinggung. Tadi ada yang ngantuk cucuk pami, tolong dimaafkan. Kerso buat ini. Nek udah mau memaafkan ya wes berarti ini selesai pengajiannya ya. Hah? Jam berapa? Masih ada? Oke. Lanjut apa pertanyaan? Al-Masuk tuntar dulu. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya tambahkan satu lagi nih ya, mau bulan Ramadan, karena kita nggak tiap 40 tahun sekali ketemu kita ini kan. Iya. Saya nyatanya 40 tahun sudah sampai hari ini baru ketemu sekali sama dengan. Nah, mumpung ketemu. Bulan Ramadan itu bulan berkumpulnya 2 syafaat. Pertama syafaat puasa, kedua syafaat Al-Quran. Ya. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Maka pastikan siamnya kita puasa dengan baik. Jangan lupa walaupun nanti ada shift kerja sambil baca Quran. Ini kalau di Mesir itu musim Ramadan begini, kita
Kita naik bis mau ke kampus mau kemana, semua yang di bis megang Quran semuanya kecuali supir. Nah, supirnya baca Quran ya nabrak. Penumpangnya, kernetnya, semuanya serba Quran. Turun dari bis, itu yang jual-jual di pinggir jalan, pelitian, buku-buku sambil tilawah. Polisi di pos-pos sambil baca Quran. Masuk ke mall, yang jaga-jaga mall itu jaga-jaga ruko-ruko. Padahal ada juga yang gak jilbaban, tapi baca Quran. Masya Allah, suasana Quran itu sudah betul-betul memasyarakat. Di bis-bis, di kereta-kereta, di jalan-jalan itu Quran semuanya. Makanya kita budayakan mulai hari ini kita sedang duduk nunggu pasien, nunggu pelayanan macam-macam sambil tilawah Al-Qurannya dibaca. Ustaz, tapi kan kita nggak setiap saat bawa mushaf, ya udah HP-nya diinstal. Ada Quran bagus namanya Quran Android, itu diinstal, jadi bisa dibaca kapanpun. Mosok TikTok itu mushaf Al-Quran di Quran nggak ada, HP nggak ada. Ya, wajib bagi kita punya mushaf Al-Quran di HP diinstal. Nah, kalau mau ke toilet ditutup, set. Nah, kalau udah begini masuk toilet, tidak apa-apa. Tapi jangan alif lam mim dari kalau kita masuk toilet terus, dia tidak boleh. Ya. Jadi kita ditutup. Nah, ini agar kita mendapat syafaat di hari kiamat, Bapak Ibu semua. Di hari kiamat itu ngerinya luar biasa loh. Kalau tsunami Aceh banyak ibu yang masih lari menyelamatkan anaknya, yang batita di gen gandeng, yang balita digandeng, yang batita digendong, lari tolong. Lekuifaksi di Palu, teman saya, besti saya di Mesir itu, rumahnya kan masuk ke lumpur itu. Sebenarnya dia bisa lari, tapi keingetan anaknya pulang ke rumah. Kenapa? Anaknya lagi tidur, usia 3 tahun, akhirnya meninggal dua-duanya, pelukan sudah nggak bisa dipisah. Saking sayangnya anak sama bapak. Tapi kalau di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bapak enggak ingat anak, ibu enggak ingat anak, orang tua enggak ada yang ingat sama putra-putrinya, anak pun enggak ada yang ingat sama orang tuanya. Mau minta bantuan sama siapa? Enggak. Yang akan terus mengawal perjalanan kita di hari kiamat itu dua. Satu, puasa kita ini, yang kedua Al-Quran. Makanya walaupun tidak lancar, tetap dibaca Al-Quran, tetap dibaca, karena dia akan datang memberi syafaat, menjadi pengacara kita di hadapan Allah saat nanti sidang. Kemarin Ferdi Sambo, kenapa kok tenang? Walaupun yang menghujat banyak sekali, banyak bukti, dia tenang aja, karena punya banyak pengacara yang membersamainya. Walaupun akhirnya kepok hukuman ibu, tapi kapan ya? Tapi dia tenang karena pengacaranya bekerja. Di hari kiamat kita pengen nggak nanti ada pengacara yang membela? Kalau nggak mau ada pengacara ya orang apa sih, nanti rasain sendiri gitu. Tapi kalau pengen punya pengacara handal, Hotman Paris Hutapea aja, yang itu pengacara profesional minimal 3 miliar tuh. Tapi di hari kiamat dia pun menjadi terdakwa nanti ya. Kita kalau ingin dibantu Hotman Paris Hutapea itu minimal sekitar 3 M. Ini ada yang gratis, tis. Apa itu? Sering-sering dibaca Al-Qurannya. Apalagi di musim Ramadan kayak begini, pahalanya bersatu dengan pahala puasa, akan nanti menjadi pengacara handal saat kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi katanya dosanya banyak sekali, berkali-kali. Kalau nggak ada pengacara, kita nggak akan selamat dari murka Allah. Tapi kalau kita siapkan pengacara handal sejak hari ini, Qurannya dibaca, siamnya dijaga kualitasnya, insya Allah menghadap Allah ada yang mengawal kita kanan dan kiri, membela kita habis-habisan sampai mereka tidak akan berhenti membela kita sampai
sampai kaki kita menginjak lantai surga. Itulah dia puasa dan Al-Quran. Maka manfaatkan waktu yang terbatas ini untuk senantiasa kita hidupkan dengan tilawah, dengan ibadah. Semoga semuanya nanti selamat di hari akhir, bertemu dengan Allah, sesurga dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini detik-detik menunggu sirine. Kita sama-sama akhiri dengan membaca doanya. Doa mana? Al-Fatihah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ghafirad dhunub, ya qabilat tawb, ya satirul uyub. Allahumma ighfir lana dhunubana saghiraha wa kabiraha, alaniyataha wa sirraha, ma qaddamna wa ma akharna, wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, Dan yang maha mengampunkan dosa, yang maha menerima taubat hambanya, yang maha menutup aib kami semua. Ampunkan ya Allah segala dosa kami, yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Allah, tutup aib kami di dunia, jangan Engkau permalukan kami di hadapan manusia. Sempurnakan ampunan-Mu ya Allah kelak di akhirat. Jangan Engkau hinakan kami di padang mahsyar karena banyaknya dosa yang kami lakukan. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan kami di bulan Ramadan ini ya Allah tergolong sebagai hamba-hamba-Mu yang terbebas dari api neraka. Allahumma ya Rabbana, karuniakan kepada kami semuanya iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan berkah, kesembuhan dari segala penyakit, solusi dari setiap masalah, kemudahan dalam segala urusan, usia yang panjang dalam ketaatan. Jadikan keluarga kami semua sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kami ya Allah, bimbing semuanya menjadi soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengajian sampun aman ya ini. Nah, moga sama-sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala